ya dibaca tadi kelihatannya sepintas, ini kan barang eksklusif, luar biasa. Ya. Ya luar biasa, betul. Berarti kan anti kemanusiaan, anti diri kita. Salam waras. Nah, apa ya saya melihat nih Prof, seperti sekarang tidak jelas nih identitas ke Papuanya itu seperti apa, karena masing-masing punya apa namanya kebiasaan di setiap suku, setiap klannya masing-masing. Ya, tapi pernyataan sekarang tidak jelas itu juga kurang pas. Oh, Karena identitas itu sebuah proses dalam pembentukan. benar. Ya, dalam bahasa Inggris is always in the making. Yes. Jadi identitas itu selalu kita bentuk dari detik ke detik, ya, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ya, kata Papua tahun 60-an itu juga dianggap kata pejoratif, ya, Maksudnya Pak? kata yang tidak dimaui oleh orang Papua. Oh gitu. Iya, Sempat ditolak karena berarti ya sama warga setempat. iya, karena itu dipakai kata irian ketika itu, karena irian lebih baik Iya, iya, iya. konotasinya. Iya. Tapi kan kemudian setelah reformasi terbalik. Iriannya diganti jadi Papua. Iya. Iya. Paham maksud saya? Jadi identitas itu berubah, ya. Bisa dari timur pindah ke barat, dari barat pindah gitu. tergantung pada konteks, ya. Iya, Tergantung pada konteks. Kalau orang lagi marah, ya kamu sama orang tua saja bisa bilang aku bukan anakmu, kan gitu ya. Iya. Tapi kalau lagi butuh duit, ya. Walaupun dimarah tetap mau. Iya, jadi identitas itu kan fakta di luar diri yang kita anggap sama dengan diri kita. Betul. Nah, yang di luar diri kita ini bergerak, berubah. Ya, Yang sendirinya mempengaruhi yang ada dalam diri kita. Betul. iya, dengan sendirinya kan yang di luar mau kita samakan kan. Jadi ada penyesuaian dari dalam. Jadi bicara identitas, ya, kita harus siap untuk memahami satu realita yang terus berubah, realita yang dinamik. Ya. Tidak pernah ada yang jelas dengan identitas, ya, kecuali materinya, lambang-lambang tertentu, misalnya Indonesia menggunakan bendera merah putih. Bendera merah putih, ya, itu warnanya begitu, ya. Ya, ya. Meskipun warna merah pun bisa macam-macam merahnya. Kalau sudah lama kan luntur, Ya, ya. kurang bright, Ya. kurang bright. Jadi materialisasi dari identitas itu sering jadi persoalan, ya. Karena kemudian ada proses yang terbalik, seolah-olah yang ada dalam diri kita itu stabil. Padahal sudah bergeser dari Bergeser dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu. dari ruang ke ruang, ya. Jadi, nah, antropologi kan membahas persoalan ini. Iya, iya. Bagaimana orang menggunakan alam pikirannya, kebudayaannya untuk menafsirkan dunia di sekitarnya dan beradaptasi, Ya. membangun kehidupan bersama. Nah, membangun kehidupan bersama di Papua itu kan luar biasa. Dari variasi yang begitu besar, kebinekaan yang begitu besar, menjadi satu, keadaan dari luar, pendatang datang dan sebagainya kan semakin kompleks. Betul. Nah, itu kan membutuhkan kesiapan budaya yang luas, sabar dan luas. Butuh kesabaran, mungkin kesabaran yang tingkat super tinggi, ya. Iya, iya. Tanpa kesabaran yang ada adalah kekerasan. Ngomong-ngomong sambil minum dulu, sambil iya. santai saja lah. Ya. Iya, kita ngobrol santai sebenarnya. Iya. Ayo mari. Mari. Menarik ini Pak. Artinya apa ya? Berarti salah satu kelemahannya ada di itu ya, bahasa pemersatu untuk setiap suku-suku di Papua itu Pak. Itu, Pak. Salah untuk satu. membangun suatu identitas Papua yang utuh begitu Pak. Kira-kira. Iya. Bukan tidak mungkin loh ya. Sangat mungkin. Oke, bahasa Indonesia de facto menjadi bahasa perantara, tapi kan bahasa Indonesia di Papua lain juga dengan di Jogja.
Ya ada Pak C, Mak C, Iya. kamu bilang kece atau apa? Kece. Iya, Betul, ada dialek. iya, iya. Nah, problemnya kan seberapa jauh kita toleran terhadap dialek yang berbeda-beda. Nanti cara orang Jayapura, saya orang Orang Sorong, beda Sorong, lagi, orang Gunung, Fak-Fak, ya, orang lain-lain. itu nih dia Cara membuat salam saja lain-lain. lain. Ya, Eh, terakhir Pastor Nelis Tebay itu sering Ya. sering mengkampanyekan cara bersalam ala Papua. Papua, yaitu Iya. wah 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 wah, bunyinya ya wah wah wah. Iya, betul. Tuh. Dalam konteks Papua, tradisi di sana ini baru. Oh, baru. Lah ya lah, apa orang Biak juga begitu, orang Sorong begitu juga. Baru. Lah itu kan mungkin kan direkayasa, ditemukan direkayasa dari satu kelompok tertentu, lalu dianggap ini menjadi bagian dari totalitas Papua. Ini menarik. That's right, bagus, nggak masalah, bagus sekali, ya. Bila semua orang bisa menerimanya, Menerima. ya, dan merasa oh ini cara ketorong Papua bersalam. Oh, Ya. betul. Kan ada banyak cara, ya Betul. ada yang pakai Setiap jari begini, daerah, ya, kamu ya. bisa nggak begini, ya, ya, nah. Kan tidak harus bentuk Tidak harus, bersalaman. ya. Sekarang semua orang kena pandemi bersalaman bagaimana? Begini, begini, ya. Iya. Laki-laki ini kan bahasa Iya. menyesuaikan dengan kondisi. Bahasa isyarat. Ya Jadi bukan yang isyarat, tidak- ya bahasa yang menyampaikan sesuatu yang lain, maksud yang lain. Gerakannya tangan begini kan maksudnya Oh, salam iya. sejahtera, wah 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 salam sejahtera. Iya, iya. Tapi kalau dalam konteks di tempat lain, wah 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 kan bisa dianggap sebagai melecehkan, Iya, iya, betul, betul. ya toh? Iya. Ada wah 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 kan meragukan, Itu bukan? meragukan sebenarnya. Ah, ya toh? Iya, betul. Nah, inilah dunia antropologi ya. Iya. Bagaimana orang menggunakan pola berpikirnya Iya. untuk dijadikan tindakan sosial, dijadikan tindakan interaksi. Iya, iya. Bisa ketemu sama-sama paham, baik, tapi bisa juga salah paham. Salah paham. Jadi kadang. dua hal itu sepaham dan salah paham itu nggak pernah terpisah, yaitu sisi lain dari kesepahaman ya salah paham, Iya, sisi iya. lain dari salah paham ya kesepahaman. Kesepahaman. Jadi tidak bisa ini itu begitu tidak. Ya ini bagian dari hidup, ya, bagian dari kita berproses. Itulah hidup. Nah kan kemudian kita dituntut oleh Iya. situasi ini, oleh persoalan ini agar punya hati yang lebih terbuka, punya wawasan yang lebih luas, Betul. butuh sabar dan toleran. Iya. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa melihat orang lain yang berbeda bahasa, suku, marga, apapun, Iya. ya, seperti kita melihat diri kita sendiri. Antropologi begitu. Berarti kan tidak boleh mendiskriminasi. Iya, betul. Ya, kan kita ingin memajukan kehidupan bersama secara antropologis, memajukan solidaritas bersama-sama. Nah, solidaritas menjadi kata kunci yang penting di dalam membangun Papua. Betul. Bayar mas kawin itu menurut kita alat yang dari pembayaran, alat yang kita gunakan untuk sebagai mas kawin ini bukan punya kita, bukan aslinya kita, itu diwariskan oleh orang lain. Nah, kita mencoba untuk mau mengubah itu karena kita melihat nilai-nilai filosofi kehidupan kita itu tidak terkandung dalam dalam
alat yang kita gunakan untuk bayar itu, dan produksi pun yang produksi bukan masyarakatnya kita, tapi malah kita beli dari luar. Nah itu ya betul tantangan zaman. Tapi cara melihatnya keliru kalau begitu. Boleh saya langsung, saya termasuk belajar dari orang Papua, suka bicara terus terang. Keliru kalau cara melihatnya begitu. Mas kawin di Sorong kan orang kawin pakai kain Timor. Betul. Padahal tidak ada seorang pun di Papua menenun kain. Iya, itu yang jadi pertanyaan kita. Itu baik apa buruk? Tunggu dulu. Ya, jangan cepat menilai. Tapi antropologi mencoba menjelaskan. Mengapa begitu? Perempuan bagi laki-laki mebrat kira-kira berharga atau tidak? Berharga. Harganya seberapa? Itu yang tidak boleh kita harus berikan nilai sebenarnya. Nah, harganya tidak ternilai. Tidak boleh, Simbol apa yang bisa merepresentasikan ketidakbernilaian itu? Menurut saya sebenarnya seni hasil karya seni yang dituangkan melalui perasaan seperti mungkin anak panah atau ekspresi kesenian itu. Jadi sebenarnya di sanalah itu yang harus kita jalankan di Timor itu. Itu hanya mungkin diekspresikan dengan material seni. Kamu ya? Material seni itu material biasa-biasa atau luar biasa? Material yang biasa aja atau yang pastinya luar biasa lah. Luar biasa, extraordinary. Oke. Nah, kita mulai pelan-pelan. Kalau kain Timor itu dalam biasa atau luar biasa? Saya pakai tambahan itu luar biasa. Kalau biasa pasti ada penenun di Papua. Iya lah. Berarti apa tadi kamu bilang nilainya ada di dalam situ? Enggak, nilainya bukan di dalam, di luar. Jadi kalau kain Timor itu barang luar biasa, bisa digunakan sebagai simbol mewakili rasa penghargaan saya kepada seorang perempuan yang akan menjadi istri saya. Kalau luar biasa, tidak ada dari bagianku yang bisa sama dengan nilai itu. Emas itu kan juga tidak sembarang kita dapat. Jadi nilai tidak ada di dalam barangnya, tetapi dalam angan-angan kita terhadap barang itu. Jadi kalau diruntut di dalam barangnya ya keliru, nggak ada isinya. Tapi ini perkara bagaimana orang mengapresiasi calon istri, bukan kayu kawin, emas kawin. Sesuatu yang luar biasa tidak ada di kampung itu juga. Jadi wajar sekali kalau orang membayangkan simbol untuk menghargai perempuan itu sedemikian tinggi sehingga di luar batas kemampuannya sendiri memproduksi. Nah, yang jadi persoalan kemudian bagaimana cara memperolehnya. Itu lebih ke ekonomi berarti itu, oh enggak? Belum tentu. Bisa lewat perang kan, jadi gimana? Ini kan menjadi barang yang didambakan. Persoalannya kan bagaimana kita mau membayar kain Timor dengan kain Timor, tapi cara memperolehnya bagaimana? Sementara kita tidak ada satupun yang menenun. Nah, akal diputar ke sana. Zaman dulu orang bahkan kemudian masuk ke dalam perdagangan budak. Tangkap orang jual di kapal. Banyak. Mas kawin itu bukan hanya kain Timor di Papua,
nanti di Maluku Tenggara pakai meriam. Oh, iya ya. Orang kaya. Nah, meriam dapat dari mana? Nggak ada yang bikin meriam. Dia jual orang tangkapan untuk dipekerjakan di kapal-kapal company sebagai pendayung, sebagai apalah, sampai ke jauh, sampai kemana-mana. Perdagangan budak di Nusantara itu resmi dihapus baru 1869. Ya. Setelah itu perbudakan nggak selesai kok, sampai sekarang pun kalau mau dicari-cari ketemu. Ya, tergantung bagaimana kita mengeksplorasi konsepnya ya. Ini kan pangkalnya kan dari cara kita melihat orang lain itu bukan sebagai manusia, sebagai barang dagangan yang bisa dijual belikan. Nah, itulah terjadi perbudakan, hanya diambil tenaganya. Jadi, cara memandang orang lain sebagai manusia seutuhnya inilah yang harus didevelop, harus dikembangkan ya. Prosesnya pendidikan atau arena pengembangan itu di pendidik. Menarik ini Prof, bicara soal pendidikan. Jadi soal yang tadi ya, dari pergeseran era atau zaman ini, dari zaman industri ke digital ini sekarang menjadi ancaman yang saya melihat soal kehidupan di sana. Artinya kalau saya melihat ya, kalau saya kembali ke daerahnya saya sendiri untuk memperkuat seperti identitas begitulah, bagaimana untuk jati diri kita sebagai orang Maibrat atau orang Sorong atau orang Papua secara utuh, ini kan saya melihat mulai ditinggalkan, dianggap ini sebagai, ini sudah tidak zaman lagi, sudah usang lah katakan seperti itu, tidak zamannya di era sekarang. Nah, ini mulai ditinggalkan oleh terutama untuk anak-anak muda ini. Nah, Prof melihat ini seperti apa kira-kira? Adakah ancaman untuk masa depan atau bagaimana ini, Prof? Menyedihkan. Ya. Tidak seharusnya begitu. Karena kita tidak pernah bisa menjadi orang lain. Itu prinsip yang saya pakai ya dalam hidup. Ya. Kita hanya bisa menjadi semakin seperti diri yang saya bayangkan. Jati diri itu juga impian juga, jadi tidak bisa kamu pegang, nggak bisa kamu temukan karena berubah terus juga. Ya. Tapi setidaknya kita paham ada proses untuk terus mencari, ya, siapakah saya sebenarnya. Jadi kalau itu ditinggalkan itu menyedihkan, karena berarti orang ini ya sudah meninggalkan kehidupan nyata dan berubah menjadi barang, ya, bukan manusia lagi, melepaskan kemerdekaan dirinya. Jadi kemerdekaan itu ditandai dengan pencarian diri yang terus-menerus tidak pernah selesai. Ya. Jadi kalau orang Maibrat, kamu orang Maibrat meninggalkan kemebratanmu, itu selesai sudah. Kamu bukan siapa-siapa, dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Nah, prosesnya itu bukan diadik tapi triadik mungkin ya. Kamu harus terus-menerus membayangkan siapa sesungguhnya saya ini. Oh ya, saya lahir di kampung mana, ya, nenek moyang, kakek nenek, makcik ajar saya, dorang ajar saya begini begitu, bagus ya. Wah, tetapi sekarang aku ketemu Pak Laksono diajari apa lagi ini kan. Nah, semua itu kan harus kamu olah menjadi dirimu sendiri. Kamu nggak akan bisa menjadi bapakmu atau kakekmu, nggak bisa juga jadi Pak Laksono, nggak mungkin. Kamu harus menjadi dirimu sendiri. Nah, proses menjadi diri sendiri kan mengolah gagasan dari paling tidak 3 pihak ini. Saya pakai pihak 3 sumber minimum ya. Jumlah kalau dihitung banyak tidak terhitung. Ya ini hanya untuk memudahkan supaya kita bisa berpikir. Nah, berarti kan diri kita ini selalu kita perkaya, ya, kita enrich bahasa Inggrisnya
dari mengolah hasil pertemuan dengan orang yang berbeda-beda ini, dengan budaya yang berbeda-beda ini. Jadi Mebrat tahun 2000 akan lain dengan Mebrat tahun 2021, lain dengan 2040. Jangan pernah mimpi ada Mebrat asli, karena tidak pernah ada. Terus berubah-ubah mengikuti zaman itu. Iya, itu kan olahan orang yang hidup. Ya. Nah, yang diperlukan kan ada enrichment, ada pengayaan identitas ini. Proses, saya bilang tadi pendidikan juga macam-macam pengertiannya, dalam keluarga, kampung, komunitas, dan mungkin di ruang sekolah, di ruang publik ya. Ya. Contoh sederhana nih, ya. Cara pengayaan ini bisa kita temukan di dalam seni tadi misalnya. Iya. Oke, mas kawin kain timur, kenapa nggak kain sorong ya? Iya. Kenapa tidak asli di sana? Kenapa tidak hasil karya seni asli di sana? Nah, jadi yang harus dikoreksi itu. Mengapa kita mengambil dari yang lain dan ongkosnya besar tadi, Iya, sampai harus betul. masuk ke perbudakan dan sebagainya, ya? Betul, Prof. Nah itu yang harus diproses, kita belajar itu, oh, kalau begitu supaya ongkosnya tidak sedemikian merugikan kemanusiaan, Ya. karena kita melepas kemanusiaan kita menjadi orang lain ketika kita ngambil barang dari luar. Pikirannya kita geser. Berarti nilainya setara dengan kemanusiaan gitu, Prof. Loh, ya, bahkan anti kemanusiaan kan ini. Mas kawin yang ya dibaca tadi kelihatannya sepintas, ini kan barang eksklusif luar biasa. Ya. Ya luar biasa betul, berarti kan anti kemanusiaan, anti diri kita. Berarti penghargaan kita terhadap barang ini lebih tinggi daripada kita gitu, Prof. Daripada diri kita sendiri. Kita kan orang hidup, diberi pikiran oleh Tuhan Allah nih. Lebih ke materialis gitu. Iya, kita lempar diri kita kalahkan, kita menjadi barang itu sendiri. Oh iya, iya. Daripada kita ambil barangnya, Iya. kita ambil teknologinya, kita belajar menenun. Iya. Oke, teman-teman, terima kasih untuk perjumpaan hari ini, Pak Prof. M. Laksono. Terima kasih untuk perjumpaan. Semoga Bapak sehat selalu. Terus berbagi ilmu untuk siapa saja yang mau mencari ilmu. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan.